Kalau yang namanya kuliah, jalan lulus lah misalnya gitu. Itu bisa langsung bisa dibilang ngubah lah karirnya itu. Bisa ada. Hai, sahabat Smart Community dimanapun berada. Dari mana Anda kemana? Dari Bekasi ke Kota Tua. Senang kita bisa berjumpa dalam diskusi anak muda. Hari ini, malam hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang anak muda yang luar biasa. Kita langsung saja, Rafa. Malam Rafa. Apa kabarnya Rafa? Sehat. Anak muda luar biasa ini. Rafa tinggal di mana? Di Bogor. Di Bogor ya? Iya. Oke, Rafa tinggal di Bogor. Rafa, Om dengar ya, katanya Rafa sekarang dari SMK-nya udah luar biasa nih katanya nih. Om dengar katanya Rafa ada rencana untuk melanjutkan ke kerja di Jepang nih katanya. Ya. Gimana ceritanya Rafa bisa sampai ke sana? Oke. Awal-awal jadi di sekolah ngadain program pelatihan kerja. Awalnya itu cuma ada ke Jerman. Jadi waktu itu didata nih siapa aja yang mau kerja ke Jerman. Terus kayak ya biasalah pas lagi itu saya bilang aja kayak basa-basi. Saya mau kalau ke Jepang gitu. Okay. Terus nggak lama berapa hari, ya nggak berapa minggu lah tiba-tiba ada kerjasama antara salah satu LPK di Cirebon sama SMK saya untuk ngikutin program namanya SSW atau Specified Skilled Worker. Jadi itu. Jadi pertamanya di situ. Ya. Kemudian tertarik. Nah, melewati prosesnya tadi. Nah, proses untuk seleksinya ini seperti apa? Seleksi biasa lah, kayak paling cuma tes kesehatan aja. Habis itu ada pembelajaran bahasa Jepang selama beberapa bulan. Terus ada tes lulus. Habis itu ada tes lagi, namanya itu tes SSW. Tes SSW itu untuk tes skill. Oh, tes skillnya. Nah, kalau di sana itu kira-kira Rafa mau ngambil bidang pekerjaan apa? Pekerjaan sih kayaknya bakal ambil di bidang food industry lah, makan makanan atau restoran. Oh, F&B lah berarti ya. Nah, kalau tadi menyangkut bahasa, kan ada standar tuh biasanya tuh. Kalau pergi ke Jepang ada standarnya gitu. Nah, itu Rafa sudah di sana apa sekarang? Sekarang lagi di level JFT A2 atau setara N4. Oh, udah lulus sekarang? Udah. Wah, keren. Berarti sudah sampai level N4 lah ya? Ya. Masyarakat umumnya taunya level seperti itu kalau ke Jepang ya berarti ya. Sekarang sudah lulus N4 ya. Nah, ini Om mau tanya nih, Om mau tanya sedikit. Apa sih yang menjadi motivasinya untuk Rafa pergi jauh ke negeri seberang, pergi jauh ke negeri orang untuk kuliah? Itu pasti punya motivasi yang kuat. Motivasinya apa tuh? Oke. Selain dari pengen ngakalin income gap. Jadi buat nutupin, karena kan penghasilan di sini sama di sana beda ya. Itu kalian mau ngumpulin modal juga buat bikin usaha, sama saya mau ada rencana, ada cita-cita. Iya, cita-cita pengen bangun kontrakan. Itu sebenarnya buat ngatasin stereotip aja sih, stereotip tentang katanya orang Betawi itu tanahnya luas tapi dikontrakin kayak gitu. Itu cuma buat ngakalin itu aja lah. Yang penting punya motivasi lah ya. Iya. Motivasi ke sana bekerja, mengumpulkan uang, menabung sehingga suatu saat bisa bikin kontrakan. Lebih seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang kalau bekerja di sana berarti kan fokus buat bekerja ya. Iya. Hanya untuk bekerja. Nah, Mostly kayak gitu. maksudnya begitu kan. Nah, sekarang gimana kalau ada satu tawaran di mana ada bisa sambil bekerja tapi juga bisa sambil kuliah? Kalau ada program seperti ini menurut Rafa kira-kira gimana tuh? Kerja sambil kuliah walaupun di luar negeri. Nah, menurut pandangan Rafa kira-kira program ini seperti apa? Keren nggak kira-kira gitu loh saya? Menarik sih. Menarik sih. Nah, kenapa menariknya?
Karena kan Ini dari pandangan anak muda ya, Mbak ya. Iya. Ini dari pandangan Rafa. jelas lah ya kalau yang namanya kuliah apalagi sambil kerja, ketika di tengah jalan itu kan kalau kerja itu butuh berapa tahun sih biar bisa naik. Betul. Kalau yang namanya kuliah jalan lulus lah misalnya gitu, itu bisa langsung bisa dibilang ngubah lah karirnya itu. Ubah bisa karir ke gitu. depan. Iya, ke Jenjang depannya karir gimana? lebih baik. Ya. Kalaupun misalnya bekerja di Jepang, pulang nanti S1-nya sudah selesai, berarti kan levelnya sudah berbeda. Ya. Experience-nya bekerja di luar negeri, di perusahaan yang di luar negeri, kemudian bahasa Jepangnya sudah N4, didampingi dengan ijazah S1 yang luar biasa. Saya rasa itu akan memberikan satu value yang berbeda. Ya. Ya. Nah, agak tadi belum ditanyakan. Kalau Rafa sekarang SMK-nya ngambil bidang apa? SMK jurusan Ya, jurusan. jurusan multimedia garis miring teknik broadcast ya. Oh, teknik broadcast. Teknik broadcast perfilman. Perfilman. Iya. Wah, Iya. ini luar biasa, luar biasa. Cakupannya luas. Ini cakupannya luas emang. Ya, mana ngambilnya multimedia, lebih spesifiknya ke sinematografi sebenarnya gitu ya, untuk broadcastingnya. Luar biasa. Anak muda yang luar biasa, punya satu impian, punya satu motivasi yang kuat, berani ngambil keputusan untuk bekerja di luar negeri, tapi punya impian yang jelas, achievementnya jelas gitu ya. Dengan nabung, suatu ketika punya masa depan yang luar biasa. Nah, anak muda di luar sana, semoga tayangan ini memberikan satu motivasi buat kalian. Indonesia emas ada di tangan kalian. Memenangkan bonus demografi ada di tangan kalian. Nah, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Ya. Oke, teman-teman kita terima kasih dulu sama Om Tirta. Kita dikenalin juga nih sama Unsia. Akhirnya banyak orang juga bisa berkesempatan untuk bekerja, juga membangun skill, bisa dibilang skill yang lain dengan berkuliah. Jadi itu bisa menambah suatu nilai lebih buat seorang individu gitu. Gitu ya. Ya. Berarti tidak putus harapan walaupun teman-teman bekerja di luar negeri, tapi tetap bisa kuliah, tetap bisa belajar untuk mengupgrade dirinya untuk terus menjadi lebih baik. Orang yang berhenti belajar akan memiliki masa lalu. Orang yang terus belajar dan mengembangkan dirinya akan memiliki masa depan. Oke, see you, sampai jumpa semua. Thank you.